Selamat pagi Pak Wahidin. Pagi Indra. Oke, gimana kabarnya nih? Baik tuh, gimana kabar Indra? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Wahidin? Sudah sampai di mana persiapan supervisinya? Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya sudah sampai kepada beberapa dokumen administrasi pembelajaran. Insya Allah ya 90% ya. Mantap ya Pak, sudah 90%. Iya, semangat ini lahir dari teman-teman juga gitu ya. Luar biasa sekali Pak Wahidin ini. Terima kasih Bunda udah kasih semangat saya. Oke. Kira-kira Pak, ini kan mata pelajaran produktif ya yang akan saya supervisi nanti. Kompetensi apa yang akan disampaikan nanti Pak? Karena saya diamanai sesuai dengan surat tugas dalam satu online berpendidikan, saya akan mengajarkan 2 kelas dan 2 mata pelajaran untuk 2 kelas, yaitu pendederan ikan dan pembenihan ikan. Oke Pak. Oke, jadi pendederan dan pembenihan ya. Itu lumayan Pak ya. Iya. Semangat sekali karena itu banyak prakteknya itu Pak. Iya, benar sekali. Mungkin ada beberapa nanti ya yang akan menguras banyak energi di lapangan. Betul sekali, semangat. Oke Pak Wahidin, tujuan Bapak ini dalam pembelajaran mata pelajaran pendederan dan itu mata pelajarannya tujuannya apa itu Pak kira-kira Pak untuk ketercapaian di muridnya? Kalau ketercapaian harapannya setidaknya anak-anak ini kembangkan di bidang pendederan yang nantinya terkait dengan sistem aquaponik, di mana mungkin bagi sekolah kita ini hal yang baru. Kemudian saya akan menerapkan untuk mencapai tujuan itu dengan cara blended learning. Ya. Blended learning ini kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya beberapa sisi kelemahan, di mana ketika kita menggunakan metode pembelajaran sama dia hanya menyerap 10% saja. Kemudian ketika mereka melakukan pembelajaran secara kelompok dan interaksi sosial hanya sekitar 20% saja ya. Dengan harapan eksperimental learning itu, peristiwa di lapangan itu akan memberikan kontribusi sebanyak 70%. Seperti itu Pak ya. Berarti lebih banyak kepada praktek ya Pak ya. Siap. Itu sangat menarik sekali Pak. Jadi kalau bayangan saya nih murid-muridnya sudah pasti lebih berenergi, lebih semangat lagi Pak ya. Iya, sebagaimana kurikulum kan. Iya. Belajar yang menyenangkan dan bisa diterima anak. Ya betul sekali Pak Wahidin. Semangat yang luar biasa. Oke Pak. Harapan Bapak ini ke depannya setelah tujuannya tercapai bagaimana Pak? Harapannya gini ya, karena kita adalah orang yang beragama, harapannya seperti semangat kita yang menunjukkan kita dalam mengajar itu lah. Ketika anak-anak kita itu bisa sedikit atau banyak, kelak akan membawa kita menarik ke tempat yang indah di akhir kehidupan. Jadi setidaknya itulah yang membuat kita untuk motivasi sehingga kita terus berkreatif untuk memberikan pelajaran yang mudah dapat diterima oleh anak-anak, sehingga kontribusi itu akan memberikan bukan di dunia saja, itu di akhir setelah tugas kelak nanti. Ya, betul. Sedikit saya tambahkan Pak Wahidin. Boleh. Itu kan harapan untuk semua orang, semua insan manusia, biar walaupun bukan hanya guru, semuanya punya harapan seperti itu. Betul sekali. Jadi sedikit lagi saya tanyakan ke Pak Wahidin, kalau harapan untuk setelah tercapainya pendederan tadi dengan berbagai macam teori dan praktek, harapan Pak Wahidin ke anak-anak itu apa? Sebagaimana murid kita. Dia sebagaimana sebelum SMK bisa gitu. Harapannya anak-anak itu mampu berwirausaha dengan tidak terlalu gagap dalam menerapkan teknologi budidaya perikanan, apapun mata pelajaran dari 2 mata pelajaran itu. Harapannya mereka bisa, karena kita tahu bahwasanya IKN itu berada di wilayah Kalimantan. Setidaknya Kalimantan Utara sebagai zona penyangga sumber pangan itu bisa memberikan kontribusi, itu menjadi peluang anak-anak kita yang lulus nanti itu. Kalau mereka menguasai kompetensi di budidaya perikanan, insya Allah itu menjadi modal besar untuk menjadi wirausaha bau tanpa harus mencari pekerjaan, tapi menjadi pekerjaan mandiri. Oke Pak, siap. Seperti itu ya Pak Wahidin. Iya. Terima kasih Pak Wahidin. Sama-sama Bu. Terima kasih juga saya udah seperti saya senang lagi sehingga banyak menambah
motivasi saya untuk banyak belajar lagi. Nah ini supervisi ya Pak Wahidin. Mungkin setelah supervisi nanti kita akan adakan lagi nanti pasca supervisi, pasca observasi maksud saya. Terima kasih Pak Wahidin. Kembali lagi Pak Wahidin setelah kita observasi, kita bertemu lagi di sini. Gimana Pak Wahidin kira-kira setelah melaksanakan observasi? Alhamdulillah banyak sih masukan dari sebuah observasi. Memang sangat penting sekali dalam kegiatan observasi baik sesama pimpinan atau rekan sejawat. Itu sangat banyak manfaatnya dan pada tidak ada istilah suka nggak suka, memang kita harus memperkaya akan literasi, melek dengan dunia teknologi sekarang dan seterusnya. Gitu. Ya betul sekali. Karena itu sangat penting untuk perkembangan peserta didik kita. Memang kedepannya semakin berat juga tantangannya di era yang berbeda, di mana kita ketahui siswa juga banyak lebih menguasai bidang gadget daripada kita. Namanya juga gadget. Ya, betul sekali Pak. Karena kita harus menyesuaikan ya dengan keadaan sekarang ini. Apa-apa harus dengan teknologi yang canggih. Kadang mereka lebih paham daripada kita. Seperti itu ya Pak Wahidin. Kemudian Pak, kalau Bapak bisa menilai anak-anak peserta didik Bapak di kelas itu, kalau dikasih nilai 1 sampai 10, kira-kira nilai berapa yang Bapak berikan ke mereka? Yang mungkin di 85 ke atas. 85 ke atas. Karena bahwasanya portofolio itu bukan suatu jaminan utama untuk memberikan sebuah kontribusi, tapi ketika terjadi interview tentang peristiwa praktek di lapangan itu lebih banyak memberikan kontribusi dengan membuat redaksi sendiri, mereka berbicara sendiri, melaporkan sendiri. Karena kita ketahui banyak sekali siswa juga ada yang merasa bisa menceritakan peristiwa kejadian praktek secara lugas, ada juga yang mampu secara portofolio, tapi di lapangan berbeda juga. Hal itu juga terjadi. Mungkin itu hal yang unik nanti kita sudah sangat sudah kompeten banget ya Pak kalau sampai nilai itu bagus. Jadi dua orang ini harus dikolaborasikan, yang pinter praktek sama yang pinter membuat redaksi secara portofolio. Itu dikolaborasikan. Berarti Bapak ini akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya? Seperti itu. Mungkin anak-anak juga bisa diterapkan seperti itu. Ya betul Pak, betul. Indikator-indikatornya ya. Paham. Kemudian Pak, yang saya tanyakan lagi, indikator yang sudah tercapai Pak? Kalau berdasarkan karena saya tadi menganut sistem based learning ya, atau mungkin blended learning, pola pembelajaran dengan ceramah hanya diserap 10%, terjadi pengelompokan sosial hanya bisa mendapatkan 20%, kemudian 70% itu experiential learning di lapangan. Ya, pola itu yang harus terapkan dan dengan harapan anak-anak ini mampu membuat sesuatu yang mendasar dalam hal kompetensi di lapangan, bisa mampu merencanakan sebuah proyek di lapangan, bisa menyusun jadwal kegiatan praktek sendiri seperti itu, sehingga peserta didik itu mandiri lah seperti itu, sehingga dapat kita tinggal mengevaluasi, membuat perangkat evaluasi untuk anak-anak seperti itu. Keren. Banyak sekali ya Pak Wahidin indikator-indikator yang sudah tercapai. Iya, sebagian di dalam kurun waktu, mudah-mudahan dalam 1 semester ini bisa dicapai sebagaimana ya. Mudah-mudahan kita bekerja sama semua Pak Wahidin, sama-sama berkolaborasi ya. Kebetulan juga teman-teman kita banyak yang dari non produktif, kita nanti bisa berkolaborasi dengan mereka. Mungkin sedikit saya sampaikan Pak Wahidin, kalau pengalaman teman-teman yang lain untuk meningkatkan aktivitas mereka dalam proses pembelajaran tetap bahagia dan menyenangkan, kita harus menyampaikan sedikit game, kemudian kita harus menyampaikan sedikit pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga rasa ingin tahu mereka itu lebih tinggi Pak. Seperti itu ya, ice breaking dan lain sebagainya gitu ya Pak. Untuk memotivasi dan kolaborasi. Ya, untuk memotivasi teman-teman juga, peserta didik kita juga seperti itu. Cukup Pak Wahidin? Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih atas waktunya dengan teman saya. Baik Pak, saya akhiri.
demikian saya telah melaksanakan observasi kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya di SMK Negeri 1 Tanjung Palas Utara bersama beliau Bapak Wahidin. Kemudian beliau juga ini baru saja melaksanakan tugas di salah satu BPMP pertanian yang berlokasi di Jawa Barat atau tepatnya di Cianjur. Beliau juga telah dinyatakan sebagai guru yang sangat kompeten dalam bidang agribisnis perikanan, gitu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.